wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang coaching dalam supervisi guru dan tenaga pendidikan. Kelompok kami terdiri dari Bapak Samuel, Bapak Ibu. Mana Samuel? Ya, silakan. Ibu Daniar, kemudian saya sendiri, Roto, kemudian Bapak Edward dan Ibu Rita Maimun. Ada juga. Silakan. Juru bicaranya siapa nih? Pak Samuel. Pak Samuel. Silakan Pak Samuel. Saya akan melanjutkan tentang coaching dalam supervisi guru dan tenaga kependidikan. Dalam materi ini ada 6 poin. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Ini usaha untuk menyesuaikan proses belajar mengajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar sebanyak individu atau sebanyak siswa di dalam kelas. Kemudian pelaksanaan coaching oleh kepala sekolah. Pelaksanaan coaching ini dapat dilakukan setelah dilaksanakannya supervisi. Artinya setelah kita laksanakan supervisi, kita evaluasi ada di mana faktor yang baik tetap kita pertahankan. Kalau ada yang kurang baik ini bisa kita perbaiki. Kemudian konsep dan implementasi supervisi tenaga pendidikan. Ini tentu kita dalam membuat supervisi tadi kita tentu sudah tahu cara-cara maupun langkah-langkahnya sehingga kita bisa nanti melaksanakan supervisi sesuai dengan aturan, sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Saya sedikit kami sampaikan dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan kita kasih aplaus. Oke, silakan ada yang mau memberikan masukan untuk kelompok ini. Silakan. Ayo Pak Sarjana. Waalaikumsalam. Yang ingin saya pertanyakan atau penjelasan itu coaching, berarti dia berarti sebagai seorang hubungannya ke supervisinya, hubungan coaching ke supervisinya, di mana dia berada coachingnya di situ. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Sori tadi. Saya memahami coaching tadi kan pelatihan pembinaan, artinya ada dulu supervisi kita lihat dulu. Saya katakan tadi kita supervisi dulu pembina, ada di mana terdapat kelebihannya atau kelemahannya. Inilah yang mau kita tidak lanjuti. Kalau kelebihannya tentu kita pertahankan, bisa ditingkatkan. Sementara kalau ada kekurangannya, inilah yang mau kita latih supaya bisa diperbaiki. Oke, makasih. Tepuk tangan Bapak sekali lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dan perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas kelompok pembentukan karakter. Adapun kami berlima, saya sendiri Sori Tua Segar Pahu, dan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nomor 5. Iya, inilah kami dari kelompok 1. Baiklah, untuk pemaparan ini, untuk pembentukan karakter dalam materi hanya ada 2 poin. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Hanya 2 poin yang dibahas di situ di pembentukan karakter. Pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada pengajaran, ada pendidikan. Nah, pengajaran, pendidikan berbeda. Kalau pendidikan dia sudah mendidik, membentuk karakter untuk siswanya, sedangkan pengajaran itu memberikan materi, mengajarkan. Itu. Kemudian yang kedua, profil Pancasila. Ya, profil Pancasila itu terdapat ada 6 butir, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global.
ketiga gotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan yang ke-6 kreatif. Dan nilai yang akan dikolaborasikan oleh pemimpin pembelajar kepada siswanya, di mana tadi filosofi Kajariwantara yang mana bermuara kepada Tuturi Handayani. Nah, sebelum menuju ke Tuturi Handayani, yaitu seorang pendidik atau seorang manajerial pendidikan itu harus mengetahui dulu karakter siswanya, yang mana dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita harus berhamba kepada murid. Kita harus menjadi pelayan murid sesuai dengan pengalaman beliau ketika berada di Jerman. Waktu itu beliau, Ki Hajar Dewantara waktu itu adalah seorang guru karena kebutuhan banyak dan gaji tidak mencukupi. Akhirnya Bapak Ki Hajar Dewantara kerja paruh waktu seperti menulis buku atau mencari berita untuk dipapar di koran. Kemudian karena terburu-burunya deadline, waktu itu musim semi atau musim salju, anaknya merengek, yang perempuan. Anaknya merengek ingin sesuatu kepada Ki Hajar Dewantara. Karena dia merasa kesal dan waktu itu sedang menulis untuk deadline besok, dia tidak sadar, saking emosinya dia menjuruk anaknya itu keluar dari rumah di depan pintu. Dia Ki Hajar Dewantara tidak sadar bahwa waktu itu adalah musim salju. Kemudian setelah selesai pekerjaannya, dia baru sadar bahwa anaknya sedang di luar. Kemudian buru-buru dia buka pintu, lihatnya anaknya badannya semuanya sudah biru karena kedinginan. Akhirnya anaknya diangkatnya masuk ke dalam. Kemudian dari situ dia sadar bahwa saya harus menghamba kepada anak saya. Makanya sampai akhir hayat si anak tersebut tidak bisa apa-apa, hanya semua kebutuhannya itu dilakukan oleh orang lain akibat tadi apa istilahnya kalau keinginan aku tadi. Dan setelah muncul di idenya itu bahwa kita sebagai pendidik harus menghamba kepada murid, dan kita harus melayani murid, memberikan kemerdekaan kepada murid, dan itulah mungkin nanti yang akan menjadi tercapainya kemerdekaan belajar. Terima kasih. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya keras gitu kan? Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba dari kelompok 5 untuk mempresentasikan daripada hasil diskusi kami hari ini yang telah diberikan oleh tutornya tadi kepada kami, tugas tentang PD ya, PD pengajar diklat namanya. Diklat. Tentang pengembangan kewirausahaan. Di sini kami mengambil masalah tentang kurangnya sumber daya warga sekolah dalam pemanfaatan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Artinya ini pertama langkah-langkah yang kami anggap perlu, yaitu pertama rangkul berbagai kelompok yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya unsur-unsurnya pertama dari KKG, KKG, permasalahan-masalahnya pertama bentuk KKG, selanjutnya kerjasama dengan komite sekolah, dengan dinas pendidikan yang terkait. Nah, jadi solusinya bagaimana cara solusinya untuk pemanfaatan menjadi dulu tadi? Pertama adalah ekstrakurikuler daripada anak-anak, KKG juga pemanfaatan. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Terpidana PD ya, pengajar diklat namanya. PD kita, kemudian rekan perjuangan yang ada di ruangan ini. Pertama kami kenalkan kelompok kami, saya sendiri Alhamdulillah dari Putih. Terima kasih kepada kalian semua. Mohon perhatiannya kepada kami presentasi terhadap
tugas yang sudah diberikan kepada kami tentang di dalam sekolah. Peta konsep yang kami buat adalah A. Memimpin upaya mewujudkan misi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Ini kami ambil dari materi yang disediakan dari pengalaman materi dan itu dengan beberapa poin saja. Di dalam poin A ini ada beberapa faktor untuk mencapai misi tersebut, yaitu untuk tidak memborong. Saya silakan kepada Bu Ibu yang membacakannya. Baik, yang A yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, guru-guru yang tangguh dan profesional juga. Yang B, memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas dan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Jaringan organisasi yang baik, kurikulum yang jelas dan evaluasi belajar yang baik. Dan yang D, partisipasi orang tua murid aktif dalam kegiatan sekolah. Lalu program sekolah yang lain juga menentukan yaitu A, pengertian rencana kerja sekolah, B, prosedur penyusunan rencana kerja sekolah yang menganalisis target pencapaian yang menelaah rencana kerja sekolah. Yang B, memimpin dan mengelola program yang berdampak pada peserta didik, yaitu ini tadi nggak saya sebutkan satu persatu, cuma menyangkut 8 standar nasional. Yang ketiga, bagaimana penumbuhan karakter positif? Karakter positif yang tumbuh pada saat ini, saya rasa mungkin ada ini ya Pak ya, istilahnya sama keluarga juga ada pendekatan. Dulu kan mungkin semua diserahkan sama guru. Sekarang ada timbal balik antara guru dan wali murid yang di rumah gitu. Jadi guru juga merespon, pernah kita kumpulkan tolong juga dibantu anak-anak yang belajar di rumah. Karena kalau belajar sendiri terkadang Pak, wali murid ini pernah, Bu, saya susah kali loh ngajari kalau nggak gurunya. Seperti itu. Jadi ya tolong, meskipun ini pembelajaran daring, jadi ada kerjasama antara guru dan wali murid beserta juga anaknya. Jadi saya kira mungkin lebih pendekatan antara anak itu sendiri beserta wali muridnya gitu, beserta orang tuanya. Lebih dekat, itu pembelajaran yang positif ya kami ambil. Cuma saya kira juga waktu kita pembelajaran daring, anak-anak juga kami berpesan semua guru-guru harus banyak dilihat, karena terkadang anak-anak kalau dibiarkan aja bukan hanya belajar Pak, hal-hal yang negatif juga masuk ke situ. Contohnya mungkin banyak mainnya atau lihat-lihat apapun yang tidak baik. Contoh mungkin ada pornografi atau apapun lah yang tidak baik itu, tolong dijaga. Jangan dibiarkan anak-anak juga kalau daring main sendiri gitu. Yang saya praktekkan ya Pak. Baik, tepuk tangan sih sekalian. Jadi termasuk hubungan lingkungan ya, baik eksternal dan internal itu perannya sangat besar ya, untuk bagaimana proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu yang diharapkan seperti sekarang ini adalah bisa berjalan dengan baik. Karena kualitas itu bisa sangat beragam kondisinya, bisa berkualitas, bisa tidak, karena sangat tergantung bagaimana ketika pembelajaran antara daring dan non daring semi ya, gurunya bagaimana membedakan ini ya. Jadi melalui sekolah memanage juga orang tuanya bagaimana mengajarkan segala daya dukung